Kamu lihat, saya tidak main-main. Saya bisa tahan kamu dalam penjara sampai kapanpun. Biar Tuan suruh tahan saya sampai 100 tahun sekalipun, saya tetap tidak akan membayar uang yang Tuan minta. Don, Landrat sudah memutuskan kau harus membayar 500 rupiah ditambah ongkos perkara 35 rupiah. Saya tahu, tapi lebih baik saya di sini daripada membiarkan diri saya ini Tuan tipu. Don, saya orang yang suka damai. Saya tidak suka bertengkar. Kalau kau tidak mau membayar uang itu, baik, kita cari penyelesaian yang lain. Kau bisa bebas, bisa dagang. Bahkan kalau perlu, saya masih mau meminjamkan tambahan modal. Saya cuma perlu bantuanmu sedikit saja, Don. Apa? Bantu usahakan saya agar bisa jadi dengan Halimah. Tuan bilang apa? Kau usahakan untuk meyakinkan Halimah agar dia mau menikah dengan saya. Tuan Jufri, saya ini bukan pedagang perempuan. Saya minta Tuan segera keluar sebelum saya panggil tukang kunci untuk mengusir Tuan. Memang saya sudah kira sebelumnya kau tidak membalas guna. Tunggu balasan saya. Siapa? Orang yang memasukkan saya kemari, Tuan Jufri. Semua ini terjadi karena kamu tidak bisa tulis baca huruf Latin. Iya, Pak. Zaman sekarang ilmu sangat besar artinya. Yang bodoh akan menjadi makanan yang pintar. Kita harus tahu tulis baca. Saya bisa tulis baca huruf Arab. Dan juga saya bisa membaca kitab bahasa Arab, Pak. Itu bagus. Asal kamu tahu memanfaatkannya. Kamu harus banyak membaca buku. Tidak saja yang hanya berkenaan dengan agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Kalau mengenai huruf Latin dan sedikit mengenai hukum, saya bisa ajarkan. Asal kau mau. Mau, Pak. Mau sekali. Baik. Nanti saya coba pinjam batu tulis. Jadi kalau Tuan Suminta setuju, Midun akan saya keluarkan. Tidak, Pak. Tuan dengar ucapan anak saya? Ya, saya dengar. Tapi, Neng, kalau Neng bersuamikan saya akan berikan apa saja yang Neng inginkan. Neng ingin rumah, saya akan bikinkan rumah. Atau Neng ingin kereta, saya akan berikan kereta. Apa saja yang Neng inginkan, pasti saya kabulkan.
terima kasih. Saya tidak bersedia. Baik. Selama Midun belum bayar hutangnya pada saya, dia akan tetap saya tahan dalam penjara. Dan Neng boleh menunggu laki-laki yang Neng rindukan itu sampai tumbuh uban di kepala. Diam! Saya tidak suka mendengar Tuan bicara begitu di rumah saya. Pergi! Baik, saya akan pergi dan saya tidak akan marah. Cuma ada satu hal yang harus Bapak ingat. Tawaran saya tetap berlaku. Keluar! Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita bujuk Midun supaya membayar hutang. Kalau uangnya kurang, Halimah masih punya kalung. Kita bisa jual. Biarlah kita bayar saja, Udo. Ini penipuan, Halimah. Jangan mau tipu. Buat kamu tidak ada jalan lain, Midun. Kedudukannya dalam hukum sangat kuat. Kamu tidak bisa mengingkari surat hukum yang sudah kamu tanda tangani. Tapi isinya tidak sesuai dengan penghayatan, Pak. Saya sudah ditipu karena bodoh. Tapi ini tidak akan terjadi lagi. Kalau memang harus demikian, apa boleh buat? Baiklah, kita bayar saja. Apa ada induk Semang tempat saya menumpang? Ada saya titipkan uang. Ya cukuplah untuk membayar hutang dan ongkos perkara. Mahal sekali harganya kebodohan, Halimah. Tapi Udo bilang, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Iya. Tiap-tiap cobaan itu ada gunanya. Di sini saya dapat kesempatan untuk belajar menulis dan membaca. Begitu Udo keluar, saya minta Udo pulang ke Bogor. Halimah, biarlah saya di sini dulu. Saya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Silakan. Bagaimana? Sudah lama kau menunggu? Sudah dari tadi. Nah, sebetulnya nggak usah repot-repot menjemput saya. Ya, siapa tahu kau memerlukan apa-apa. Lagi pula, uangmu kan masih ada pada saya. Simpan saja dulu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi makan? Saya kira kau sudah lama merundukkan makanan di luar penjara. Ayolah. Ayo. Gimana kampung? Baik-baik. Ikut saya, papa saya Hof, komisaris polisi. Tunggu di sini. Dia yang menyelamatkan saya, Papa. Oh ya? Saya ucapkan terima kasih banyak atas keberanianmu menyelamatkan anak saya.
Terima kasih kembali, Tuan. Siapa nama kamu? Nama saya Midun. Kamu asal dari mana? Asal saya dari Bukit Tinggi, Tuan. Bukit Tinggi. Kamu di sini kerja apa? Sekarang tidak kerja, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau, Tuan. Bisa tulis? Ya, bisa, Tuan. Good. Baik. Besok jam 8 kamu datang ke kantor saya. Baik, Tuan. Sekarang kamu pulang dulu. And besok jangan lupa. Sekopas, bawa soldat ini ke leher komandan and bikin proses verbal. Oke? Ya. Permisi, Tuan. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya mau tanya, di mana ruangan Tuan Hof Komisaris? Silakan, sebelah sana. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana? Silakan dulu. Jadi kamu betul-betul mau bekerja? Betul, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau sekali, Tuan. Good. Halo, Inspektur Jansen. Ya, saya sendiri. Begini, nanti saya kirim satu agen polisi dengan membawa seorang yang bernama Midun. Saya ingin supaya dia bekerja di sini. Ya. Good. Baik. Ya, Tosins. Dan sekarang kamu ikut Tuan ini ya. Terima kasih, Tuan. Serang. Ya, bawa. Kekasihku Halimah, berkat doa Adinda, Kakanda sekarang sudah jadi mantri polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, sekaranglah saat yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan cita-cita kita selama ini.
Asadaya wargi. Terima kasih, Tuan. Sersan. Ya, bawa. Terima kasih, Tuan. Sersan. Ya, bawa. Kekasihku Halimah, berkat doa Adinda, Kakanda sekarang sudah jadi mantri polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, sekaranglah saat yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan cita-cita kita selama ini. Asadaya wargi anu sami ngahadiran dina dinten nu mustari tiap gudang. Pendeknya, setelah Tuan Midun jadi mantri polisi di sini, jangan bisa macam-macam.
tapi menyeberang lautan. Kemana, Tuan? Ke Medan. Saya sudah terima laporan tentang kejadian penyelundupan candu secara besar-besaran. Dan saya minta kamu periksa apa berita itu betul. Siap, Tuan. Jadi, kirim kawat ke Betawi. Baik, Pak. Berita itu bohong. Karena mungkin saja mereka sengaja supaya kita ini lengah. Iya, Pak. Ya. Karena saya merasa bahwa pusat kegiatan candu itu justru adanya di Tanjung Priok. Mau minum apa, Tuan? Saya air banda saja. Saya juga. Makannya, Tuan? Tidak. Makan. Baik, Tuan. Ada apa? Saya merasa kenal dengan wajah pelayan itu. Silakan diminum, Tuan. Terima kasih. Maaf. Saya mau bertanya sedikit. Jangan gusar. Tidak gusar. Asal kamu dari mana? Dari Minangkabau. Minangkabau. Iya. Negeri kamu? Dekat Bukit Tinggi. Namamu siapa? Nama saya Kadirun. Kadirun. Apa pernah kamu punya kawan sekampung yang bernama Midun? Betul, Tuan. Kadirun. Sayalah Midun. Midun. Ya, begitulah kejadiannya. Setelah Juliah menikah dengan Maun, saya memutuskan untuk merantau karena saya takut pada Kaca. Dia makin hari makin berbuat sesukanya. Dan saya takut dia membalaskan dendam karena peristiwa main sepak raga itu. Saya kerja di Ondernaming. Sekali setahun saya mendapat berlok 14 hari. Nah, disitulah saya pergunakan untuk plesir, bersenang-senang hati. Sampai sekarang akibatnya masih saya derita, Midun. Saya kena penyakit perempuan. Saya sudah tidak kuat lagi kerja di Ondernaming. Lalu saya minta pindah kerja di hotel. Sudah 3 bulan saya kerja di sana. Karena di kampung kau selalu dikekang, waktu sampai ke kota, kau lupa diri. Yo, kau tahu tuh namanya? Itu seperti kuda lepas dari pingitan. Akibatnya kau jadi begini. Tapi tidak apa-apa lah. Sekarang kau berhenti bekerja. Kau ikut aku ke Jawa. Kau berobat supaya sembuh penyakitmu. Yo. Iya, Midun.
Saya ingat, dulu kau pernah berkata, tahun mana musim pabila, dan lewat jalan mana saya dapat melihat negeri Padang yang saya cintai. Halimah, waktu itu kau bersungguh-sungguh atau berkelakar? Masa Udo masih bertanya? Udo kan lihat sendiri saya ini bersungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa melihat? Kita kan belum di sana. Sudah sebesar itu anak kita si Basri. Udo masih juga belum mengerti. Oh. Jadi yang kau maksud waktu itu dengan negeri Padang adalah si Midun? Tapi tidak. Kali ini yang kau maksud dengan negeri Padang adalah yang sesungguhnya. Sudah 6 tahun kita di sini. Saya ingin ketemu emak, adik, dan keluarga yang lain. Terserah Udo sajalah bagaimana baiknya. Bagaimana kalau saya menurut Rekas dan kita bisa pindah di Padang? Saya setuju. Midun, ada kabar sangat baik sekali buat kamu. Permohonanmu telah disetujui. Dan besloi kamu juga sudah keluar. Kamu diangkat jadi asisten demang di negerimu sendiri. Selamat ya. Terima kasih Tuan. And jangan lupa, kerja yang baik ya. Siap Tuan. Kalian sudah mendengar siapa yang akan menjadi asisten demang di negeri kita ini? Siapa? Midun. Kemenakan Datu Paduka Raja. Musuh si kaca. Memang aneh kebesaran Tuhan. Dia pergi dari sini sebagai orang hukuman. Dia pulang sebagai orang yang terpandang. Tuhan sudah memberikan imbalan atas kesabarannya menahan cobaan. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Iya. Tidak buat orang tertentu. Saya kira banyak juga bakal orang yang terganggu tidurnya. Karena dia takut. Dan karena dia malu. Kopi, Mak. Bersama ini saya perkenalkan asisten demang yang baru, asisten demang Midun.
muda, saya senang betul melihat engkau sudah menjadi penghulu kepala. Karena dulu engkau adalah sahabat akrab saya. Tentu kita bisa bekerja sama untuk memajukan negeri kita ini. Cembedak hutan. Mak. Gagah mana nama? Ini menantu Mak, Halimah. Dan ini cucu Mak. Cucu ama, Iya. Ande rancak mana cucu ama? Cucu ama. Basri, Mak. Basri. Ayo nanya. Julia. Pulang. Oh, baik, Julia. Ini Halimah. Pak Haji. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita dapat berkumpul di sini bersama. Memang Allah Maha Besar. Dahulu si Midun berangkat, dihantar oleh kesengsaraan. Tapi kini Tuhan mengembalikannya dengan penuh kenikmatan. Mari kita lupakan kesengsaraan masa lalu. Dan kita sekarang melihat ke masa depan. Midun, saya sekarang telah tua. Saya rasanya tidak sanggup lagi memikul beban gelar pusaka nenek moyang kita ini. Midun sekarang telah selayaknya memikul beban gelar ini. Saya tidak melihat penghulu kepala kaca. Dia menghilang. Waktu diperiksa pembukuannya, ternyata dia menggelapkan uang pajak. Sekarang dia sedang dicari polisi.